Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan kita mantapkan niat ta'lim kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulama'il amilin. Khususan minhum Sidina Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila ruh Syekhul Kabir Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segab wa Syekh Ali bin Abi Bakar Saqran. Thumma ila ruh Sayyidina Al-Imam Qutbil Anfas wa Alamatin Nubras Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم فروع مذهب الحقوق عليهم أجمعين. وثم خصوصا إلى روح صاحب التعليم متعلم الشيخ برهان الدين الزرنوجي ووصوله فروع وتلامذة مذهب الحقوق والمنتسبين إليه أجمعين. وثم إلى روح سيد الوالد الحبيب الرس بن سالم العطاس وأبوية وسالة سلمان بن هارون وأبوية سيد محمد بن علي المالكي وجميع أساتذة الدار الجودة وصولهم فرحهم أن الله يتغشم برحمة والمغفرة ويعود إلينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفات بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu ardah wa anna jami'an. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur. Dan adapun tafsirnya ilmu yaitu suatu sifat yang menjadikan jelas bagi orang yang memiliki sifat tersebut dari sesuatu yang disebutkan atau disampaikan. Jadi sekali lagi, ilmu ditafsirkan sebagai suatu sifat yang menjadikan jelas bagi orang yang memiliki sifat tersebut dari sesuatu yang disampaikan al-madhkur. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita menyebutkan tentang sholat, nah, orang yang memiliki ilmu begitu mendengar disebutkan tentang sholat, ia mampu memahami, ia mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan sholat. Jadi tergambar dalam benaknya bahwa sholat itu ialah suatu kewajiban yang mempunyai syarat, yang mempunyai rukun, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi
ilmu di sini ditafsirkan sebagai sifat yang berupa pengetahuan yang memberikan kejelasan yang dimiliki oleh seseorang dalam dirinya. Begitu juga ketika disebutkan tentang puasa, maka tergambarlah dalam benaknya, oh puasa itu merupakan kewajiban yang Allah perintahkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, yang mana puasa ini Allah perintahkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Dia mampu menggambarkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan puasa. Nah, kemampuan yang ia miliki itulah yang disebut dengan ilmu. Tapi kalau misalkan ia tidak memiliki ilmu, begitu disebutkan tentang puasa, ya sudah, tidak tergambar dalam benaknya apa itu puasa, walhasil blank saja. Begitu juga ketika disebutkan dengan sholat, ia pun tidak bisa menggambarkan apa itu sholat, blank begitu saja ya. Atau mungkin ia bisa menggambarkan tapi hanya sedikit, karena mungkin ilmunya pun sedikit, maka benaknya pun hanya bisa menggambarkan sedikit dari apa yang ia ketahui. Nah, semakin banyak ia ketahui, semakin banyak ilmunya, maka semakin jelas ia bisa memberikan gambaran apa yang disebutkan tadi. Nah, itulah salah satu penafsiran ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di sini. Akan tetapi masih banyak juga ta'rif atau definisi tentang ilmu yang juga dikemukakan oleh para ulama. Antara satu ulama dengan ulama yang lain mungkin ada perbedaan terkait ta'rif ilmu ini, terkait tafsir ilmu ini. Akan tetapi secara garis besarnya sama, ilmu ini ditafsirkan, diartikan, difahami sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat memberikan kemampuan orang tersebut memahami sesuatu. Kemudian dilanjutkan di sini, wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi, dan adapun fikih yaitu pengetahuan tentang detail-detail ilmu. Nah, jadi kalau ilmu tadi bisa memberikan kejelasan dari sesuatu yang disebutkan, nah kalau fikih di sini ia memberikan kejelasan yang lebih detail daripada ilmu tersebut. Nah, jadi misalkan disebutkan tentang sholat, maka ilmu akan menggambarkan bahwa sholat itu adalah kewajiban, ia mempunyai syarat, ia mempunyai rukun, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akan tetapi fikih di sini lebih jauh dari itu, lebih detail dari itu. Begitu disebutkan tentang sholat, maka fikih dapat memberikan kemampuan memahami apa itu sholat. Oh, sholat adalah kewajiban. Kenapa sholat diwajibkan? Apa itu sholat? Oh, sholat itu kewajiban yang mempunyai syarat, mempunyai rukun. Kenapa harus ada syarat? Kenapa harus ada rukun? Apa syaratnya? Apa rukunnya? Kenapa harus begini syaratnya? Kenapa harus begitu? Nah, fikih inilah kemampuan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi fikih ini lebih dalam, lebih detail memberikan jawaban daripada ilmu. Ini salah satu definisi fikih yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di sini. Ada juga ta'rif fikih yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di sini. Beliau menyampaikan, qala Abu Hanifah rahmatullah taala alaih, telah berkata Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Adapun fikih itu yaitu ma'rifatun nafsi, pengetahuan diri, malaha, apa yang baik bagi diri, wa ma 'alaiha, dan apa yang tidak baik bagi diri. Nah, ini juga salah satu ta'rif fikih yang dikemukakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji masih dengan perkataannya Al-Imam Abu Hanifah. Waqala, dan berkata Al-Imam Abu Hanifah, mal ilmu illa lil amali bihi, tidaklah ilmu kecuali lil amali bihi, untuk diamalkan,
wal amalu bihi, dan adapun mengamalkan ilmu, tarkul ajil lil ajil, yaitu meninggalkan al ajil yakni dunia, lil ajil untuk ajil, untuk akhirat. Jadi ditegaskan di sini oleh Imam Abu Hanifah bahwa ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya untuk sekedar dipelajari, dipahami, dimengerti, tetapi lebih dari itu yang paling utama adalah untuk diamalkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan bahwa Bani Adam ini Allah Subhanahu wa ta'ala unggulkan dari makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu dengan ilmu dan dengan amal. Ya, bukan hanya sekedar ilmu tapi juga dengan amal. Sebab antara ilmu dan amal, keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus jalan beriringan, harus selalu bersamaan. Tidak boleh antara satu dengan yang lainnya saling terpisah-pisah. Ilmu menyempurnakan amal, dan amal dapat menjadikan ilmu lebih berkah. Dan ditegaskan pula di sini oleh Al-Imam Abu Hanifah bahwa bentuk pengamalan ilmu yaitu meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi menuntut ilmu itu bukan untuk mencari harta, mengejar tahta atau kuasa, akan tetapi untuk mengumpulkan bekal akhirat. Nah, jadi dengan ilmu itu kita bisa beramal dengan sempurna dan bisa dikatakan sah secara syariat. Nah, dari amal-amal yang kita kerjakan didasari dengan ilmu, diharapkan kita mendapatkan pahala. Nah, pahala tersebut diharapkan bisa menjadi bekal kita tatkala ketika kita di akhirat nanti. Sebab Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, man dakhala gabrin bila zadin faka'annama raqibal bahar bila safina. Barang siapa yang masuk kubur, masuk ke alam kubur, lalu kemudian lanjut ke alam akhirat bila zadin, tanpa membawa perbekalan, faka'annama raqibal bahar bila safina, maka seakan-akan ia mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Sehebat apapun kita berenang di tengah lautan, tapi kalau kita tidak menggunakan perahu, maka kita akan terombang-ambing, dihantam badai, dihantam ombak, dan lain sebagainya. Dan kecil kemungkinan kita akan selamat di tengah-tengah lautan yang luas tersebut. Nah, karenanya beliau mengibaratkan orang yang masuk kubur tanpa membawa perbekalan itu diibaratkan seperti orang yang terombang-ambing di lautan tanpa sampan. Nah, perbekalan yang dimaksud di sini bukan harta, bukan berupa makanan, bukan berupa minuman, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan wa khairuz zadit taqwa, dan sebaik-baik perbekalan yaitu takwa. Takwa tidak akan mampu kita capai kecuali melalui perantara ilmu. Karenanya kita sebagai umat Islam, laki, perempuan, tua, muda, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu yang akan menjadi perantara kita menuju ketakwaan, dan takwa itu yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Nah, karenanya di sini Al-Imam Abu Hanifah menyatakan dengan jelas, dengan lugas, dengan tegas bahwa pengamalan ilmu yaitu meninggalkan dunia untuk akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Boleh kita cari harta, boleh kita cari jabatan, akan tetapi gunakan harta tersebut, gunakan jabatan tersebut untuk mencapai ketakwaan, untuk meraih ketakwaan, agar kelak bisa kita jadikan bekal di akhirat nanti. Kemudian dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, fayan bagi lil insani alla yaghfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Fayan bagi lil insan, maka dianjurkan bagi setiap insan, bagi setiap orang, alla yaghfula an nafsihi, agar tidak lalai atas dirinya, wa ma yanfa'uha, dan apa yang bermanfaat bagi dirinya, wa ma yadurruha,
dan apa yang membahayakan bagi dirinya, fi ulaha, di dunianya, wa ukhraha, dan di akhiratnya. Nah, jadi beliau di sini mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga diri kita dari kelalaian, agar kita tidak lalai dari menjaga diri kita, mana yang bermanfaat buat diri kita, mana yang membahayakan buat diri kita, baik untuk urusan dunia kita, terlebih-lebih untuk urusan akhirat kita. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Maka jangan sampai kita meninggalkan untuk menuntut ilmu. Sebab jika kita meninggalkan untuk menuntut ilmu atau kita lalai akan hal itu, maka ini bisa membahayakan diri kita dan bisa membahayakan dunia kita, terlebih bisa membahayakan daripada akhirat kita. Kemudian dilanjutkan di sini lagi oleh beliau, fayastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba ma yadurruha. Maka rauplah apa-apa yang dapat bermanfaat untuk dirinya, wa yajtaniba ma yadurruha, dan jauhilah apa-apa yang dapat membahayakan dirinya. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih, agar tidak menjadi akalnya dan juga ilmunya hujatan, sebagai dalil, sebagai bukti atas dirinya, fayazdadu uqubatan, maka bertambah akan siksa untuk dirinya. Na'udzubillah min sakhatihi wa iqabi. Kami berlindung dari Allah Subhanahu wa taala daripada kemurkaan dan daripada siksanya. Jadi di sini sekali lagi ditegaskan oleh beliau agar kita memperhatikan perkara-perkara yang dapat memberikan manfaat buat diri kita, baik untuk dunia, lebih-lebih untuk akhirat kita. Dan perhatikan betul-betul apa-apa yang bisa membahayakan diri kita, baik untuk urusan dunia atau terlebih-lebih untuk urusan akhirat. Nah, jangan sampai kita lalai daripada menuntut ilmu, sebab kita telah dikaruniakan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal ini sebagai sarana kita untuk menampung ilmu. Nah, jangan sampai akal yang udah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini kita sia-siakan, sehingga nanti akal ini akan menjadi saksi yang akan memberatkan kita di akhirat nanti. Dan begitu juga dengan ilmu kita. Jangan sampai kita sudah dikasih akal, lalu kita gunakan akal tersebut untuk mencari ilmu. Dapatlah ilmu, akan tetapi ilmu ini kita tidak amalkan sebagaimana mestinya. Ilmu ini justru kita lalaikan begitu saja. Nah, ilmu ini bisa juga menjadi saksi di akhirat nanti yang bisa memberatkan diri kita, sehingga kita terkena murka dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dilanjutkan di sini oleh beliau, wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun. Dan sungguh telah diriwayatkan fi manaqibil ilmi, dalam keistimewaan, dalam prestasinya ilmu, wa fadailihi, dan keutamaan-keutamaannya, ayatun, yaitu berbagai macam ayat, wa akhbarun, dan berbagai macam kabar, sahihatun yang sahih, masyhuratun yang masyhur. Lam nashtagil bidzikriha kaila yatulal kitabu. Kami tidak memaparkan semuanya, kaila yatulal kitab, agar kitab ini tidak menjadi terlalu panjang. Jadi di sini beliau sampaikan bahwa keistimewaan ilmu dan keutamaan-keutamaan ilmu ini sudah banyak diketahui oleh banyak orang karena banyak ayat-ayat, hadis-hadis Nabi, kemudian juga aqwalul ulama, perkataan-perkataan ulama yang membicarakan tentang itu. Karenanya beliau sampaikan di sini, beliau tidak memaparkan seluruhnya agar kitab ini tidak menjadi terlalu panjang. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah
sampai di akhir pasal yang pertama. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini dapat bermanfaat buat kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.